Salam, selamat pagi saudara-saudaraku, salam sukacita. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita pada hari ini, Tuhan memanggil kita untuk sejenak bersekutu dengan Dia. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur bagimu Allah Bapa di surga, atas kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berada dalam keadaan sehat. Engkau memelihara kami dan menuntun kami melewati malam yang gelap itu. Dan pada pagi hari ini kami menerima undangan Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau, sebab hanya karena persekutuan dengan Tuhan kami dapat melakukan segala pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu itu. Oleh karena itu, berikanlah firman-Mu menjadi pedoman yang menuntun kehidupan kami dalam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, renungan pada hari ini Jumat tanggal 9 Desember 2022 yang dikutip dari kitab Yesaya 60 ayat 3. Demikian bunyinya, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi-Mu. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagaimana hamba Tuhan yang sudah merasakan penderitaan demi penderitaan, dan hamba Tuhan yang silih berganti, namun dalam kitab Yesaya yang hanya disebutkan dalam penulis adalah Yesaya sendiri, namun individu yang menulis kita tidak tahu. Hanya disebutkan kalau dalam pasal 60 ini dikatakan Trito Yesaya, bangsa Israel yang dilayani hamba Tuhan setelah mereka berada di tanah Kanaan. Mereka telah bersama dengan umat itu untuk membangun persekutuan di dalam bait Tuhan. Dan baiklah sebagaimana hamba tersebut menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan janji Tuhan seperti yang kita dengarkan dalam ayat yang ketiga ini. Namun tidak terlepas dari ayat 1 sampai ayat 2 bahwa janji Tuhan yang akan memberikan tuntunan sukacita itu adalah bersumber dari Tuhan Allah kita. Seruan itu disampaikan oleh hamba Tuhan kepada umat Israel untuk menjadi terang bahwa hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan di dalam bait Allah itu mereka sudah dinaungi dan dipelihara dengan segala berkat-berkat Tuhan. Inilah yang sebagai gambaran daripada wajah dan kehadiran Tuhan kepada hidup mereka, yang semuanya itu dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi-Mu. Sebab hidup mereka sudah terberkati, sudah mendapat sukacita, yaitu dari Tuhan. Undangan untuk menjadi terang bukanlah berarti bangsa itu menjadi sumber dari terang, karena sumber terang itu yang sesungguhnya adalah Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah,
sebab terangmu datang atasmu, itu berarti Allah lah, Tuhan lah sebagai sumber daripada terang itu. Bila kita memperhatikan, maka dapat kita duga bahwa sumber terang yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya 1 ayat 14, sebab Tuhan yang tidak kelihatan yang telah memelihara hidup mereka telah berinkarnasi menjadi manusia. Itulah terang yang hadir di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kehidupan manusia seperti kita ini. Bila bangsa-bangsa disebut berduyun-duyun datang kepada terang, berarti Tuhan Yesus sudah diterima dalam hidupnya, sudah memancarkan pola kehidupan yang dari Tuhan Yesus. Demikian pula orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus melakukan terang dari Tuhan itu. Bagi kita masa kini, kita dapat menjalankan fungsi terang ini dalam bentuk dua cara, yaitu melalui gaya hidup yang memancarkan terang dan juga melalui hidup secara verbal yang nyata dalam bentuk-bentuk maupun secara penampilan kita telah memberikan dan menyatakan tentang terang yang sesungguhnya, yaitu hidup ke dalam Yesus Kristus. Bila kita hidup dalam ketaatan terhadap firman Allah, maka orang-orang di sekitar kita akan bisa melihat bahwa kualitas dari kehidupan kita adalah bercahaya dan menerangi seluruh lingkungan di mana kita berada. Tentu bahwa terang itu bercahaya karena kehidupan kita juga terberkati. Maka kita bisa menjelaskan tentang siapakah Yesus, siapakah Tuhan yang menjadi terang di tengah-tengah mereka, oleh karena kita telah diterima untuk menjelaskan dan untuk menjadi sumber meminta penjelasan tentang ajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kegiatan aktivitas kita sehari-hari, bahwa kedatangan ataupun kehadiran kita telah menggambarkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat manusia sampai sekarang ini, di tengah-tengah komunitas kehidupan pekerjaan kita sehari-hari. Tuhan itu telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus sebagai penyataan khusus, lambang kasih kesetiaan dari Tuhan yang memilih kita menjadi anak-anaknya, telah nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat yang sama, dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita juga bertemu dengan berbagai pola kehidupan yang masih banyak melakukan pekerjaan bertentangan dengan terang itu. Bahkan boleh dikatakan sangat banyak yang akan menghalangi dan menutupi lingkup dari terang itu agar tidak percaya. Apa saja itu? Konon dalam kehidupan manusia sekarang ini sungguh sudah sangat merakar, yaitu keinginan nafsu, yaitu materialistis, bisa mencapai kepada seperti berjudi, menjadi bandar narkoba, dan banyak hal-hal baik melalui media sosial sangat menjadi sesuatu tantangan untuk proses pekerjaan daripada Roh Tuhan untuk memancarkan terang itu lewat kehadiran kita. Maka dengan itu mohonlah kekuatan, tekun berdoa, dan selalu melakukan kasih itu kepada saudara-saudara kita, agar mereka sadar bahwa dalam kehadiran kita itu adalah membawa solusi yang sebenarnya, membawa jalan yang baik, sehingga mereka dapat meninggalkan jalan hidup yang lama
yaitu kegelapan yang senantiasa selama ini merintangi kehidupan mereka, walaupun merasa bahwa yang dilakukannya itu memberikan keuntungan besar, memberikan kesenangan dan juga kenikmatan, namun tidak menjadi solusi kehidupan yang berkelanjutan dan berkelangsungan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baiklah, bangkitlah kita menjadi terang, diberkatilah semua pekerjaan kita, diberikan apa saja yang menjadi bantuan dan kekuatan bagi kita melakukan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami firman kehidupan. Engkau telah menyirami kehidupan kami sehingga segar kembali untuk melakukan pekerjaan kami. Lindungilah kami Tuhan, dan nyatakanlah senantiasa kehidupan kami ini menjadi pembawa terang di tengah-tengah kehidupan di dunia saat yang sangat banyak cobaan dan tantangan ini, agar kami menjadi hamba seperti hamba-Mu Yesaya 60 ayat 3 yang telah menjadi simpatik dari semua orang, sehingga banyak bangsa berduyun-duyun untuk menerima terang-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.